Landasan penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. 1. Landasan ideal Pancasila. Sebagai satu sistem, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah negara dalam mewujudkan cita-cita nasional, sehingga seharusnya dapat menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ide bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea 4, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan konstitusional atau 2. Landasan konstitusional Undang-Undang 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggara administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan, dan fungsi lembaga tertinggi negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 25. 2. Pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Pasal 26 sampai dengan pasal 37. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali.
Penjelasan Undang-Undang 1945 yang kemudian disusun dan dimuat bersama dengan pembukaan dan batang tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri dari penjelasan umum, penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan umum 1945 memuat Undang-Undang Dasar sebagai dari hukum dasar. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar bersifat sipil dan singkat, serta sistem pemerintahan negara, yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. 3. Landasan operasional, garis-garis besar haluan negara. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara yang merupakan 1. Haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. 2. Pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka waktu panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan dalam 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, 3. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Bidang hukum, 6. Bidang politik aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa, dan terakhir 7. Bidang pertahanan keamanan. Sebagaimana disebutkan, pembangunan nasional adalah rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengemalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara, serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 4. Landasan kebijakan lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan.